Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 22 Maret berjudul Anggrek yang luar biasa. Ayat intinya diambil dari Lukas 12 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Anggrek adalah bunga yang benar-benar menakjubkan. Bunga-bunga ini mewakili keluarga tanaman berbunga terbesar di dunia dan datang dalam berbagai keanekaragaman. Ada sekitar 25.000 spesies anggrek. Itu 4 kali lipat lebih banyak dari spesies mamalia dan 2 kali lebih banyak dari burung. Anggrek tumbuh di 6 benua dengan hampir di setiap habitat, mulai dari gurun hingga rawa, padang rumput alpin hingga tundra di daerah kutub. Tetapi sebagian besar spesies anggrek ditemukan di daerah hutan hujan tropis. Jika saudara menyukai vanila, saudara sebenarnya menyukai anggrek. Tongkat vanila sebenarnya adalah buah anggrek yang difermentasi dan dihitamkan dan ditemukan di Meksiko. Seperti banyak tumbuhan, anggrek membutuhkan bantuan dari luar untuk penyerbukan dan berproduksi. Karena hanya beberapa anggrek menawarkan nektar atau serbuk sari yang dapat dimakan. Selebihnya mereka harus menggunakan rangkaian trik aromatik, visual, atau sentuhan yang sangat kreatif untuk menarik penyerbuk potensial. Beberapa kelompok anggrek meniru lebah atau kupu-kupu. Lainnya dapat terlihat seperti kadal, kotak, atau bahkan burung kolibri. Lainnya meniru lebah jantan dalam penerbangan, berharap untuk memicu pertempuran teritorial yang akan menghasilkan penyerbukan. Beberapa bunga anggrek dapat menghasilkan bau yang menarik untuk memikat lebah dengan janji manis, yaitu dengan cara meniru penampilan dan aroma bunga penghasil nektar. Sementara yang lain, seperti dalam kasus anggrek Dracula, menarik nyamuk atau lalat dengan menghasilkan berbagai bau tidak sedap seperti jamur, daging busuk, atau bahkan popok kotor. Beberapa anggrek menjanjikan perlindungan dengan kelopak berbentuk lubang untuk rumah serangga, di mana kemudian serangga merangkak masuk untuk perlindungan dan keluar dengan membawa serbuk sari. Anggrek tertentu melakukan penyerbukan dengan meniru penampilan, aroma, dan bahkan rasa lebah betina tertentu. Saat lebah jantan berebut mendekati bagian kolom anggrek tersebut, maka 2 kantung kuning penuh dengan serbuk sari menempel dengan menggunakan lem cepat kering di punggung lebah-lebah ini. Lalu ada kata situm, yaitu anggrek yang menjepret bungkusan berisi serbuk sari yang lengket pada serangga malang yang membentur pelatuknya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jelas bunga-bunga ini tidak melihat atau mendengar, dan mereka tidak menyadari warna dan pola mereka sendiri. Bunga tanpa pikiran tidak akan pernah bisa mengembangkan berbagai metode kreatif penyerbukan yang mencengangkan ini sendirian. Butuh tangan pencipta, Tuhan yang cerdas, yang mencintai dan memperhatikan semua kreasi miliknya. Dalam kata-kata Mazmur 104 ayat 24, betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan,
sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh mengawali hari ini dengan satu kekaguman akan ciptaan Tuhan. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diajak untuk belajar dari ciptaan Tuhan, yaitu bunga anggrek. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk boleh mengambil pelajaran yang berharga dari ciptaan Tuhan, baik itu bunga bakung maupun anggrek, agar kami boleh dapat terapkan dalam kehidupan kami. Kami dapat melihat dan merasakan akan kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan bagi setiap ciptaan-Mu, bahkan bagi kami manusia. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.